Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari ke-245 hari Sabtu 21 Juni 2025 dalam sesi kesehatan hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online yang mari ke-245 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan IOY sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 sebagai pengantar ibadah kita ini. Firman Tuhan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, "Engkaulah pelindunganku," sebab Dialah pelindungan kita di sepanjang umur hidup kita. Amin. Kemuliaan bagi Bapa.
kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Dialah Allah yang menyembuhkan, karena hanya Dialah penyembuh kita. Amin. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar tinggi badan anak seusianya. Kondisi ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama protein dan zat besi. Dalam jangka waktu lama, seringkali dimulai sejak masa kehamilan hingga awal masa kanak-kanak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kita mengerti dan memahami lebih dalam lagi akan stunting ini, mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk mendengarkan penjelasan dari Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online Yamari ke 245 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Shalom Bapak Ibu penonton ibadah online Yamari ke-245. Di sini saya Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Saya membawakan materi tentang stunting atau tumbuh kerdil. Apa yang calon orang tua wajib tahu. Stunting itu masalah kesehatan yang sudah lama sepanjang sejarah umat manusia. Bahkan pada saat manusia di zaman purba masih hidup di dalam gua-gua, masalah stunting sudah ada. Itu stunting adalah kondisi
kurang gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan atau usia 3 tahun. Ditandai dengan tinggi badan, berat badan anak di bawah standar usia. Untuk masa depan bangsa yang gemilang, kita harus bekerja sama mencegah stunting. Anak stunting, berat badan bayi balita tidak naik, bahkan cenderung turun. Kita lihat di samping kiri adalah grafik berat badan anak. Pada saat anak ini mendapat gangguan kesehatan, mulai berat badan tidak naik, grafiknya mendatar. Karena itu status gizinya menurun dan akhirnya anak menjadi stunting seperti yang kita lihat pada foto sebelah kanan. Tinggi badan atau tulang anak tidak tumbuh sesuai usia. Di sebelah kiri kita lihat pertumbuhan tulang anak yang stunting, sedangkan yang di sebelah kanan adalah pertumbuhan tulang anak yang normal. Rambut anak stunting itu berwarna kekuningan, tipis seperti rambut jagung. Tabel yang berikut ini, Bapak Ibu melihat panduan berat badan ideal bayi balita. Silahkan Bapak Ibu yang mempunyai bayi balita mencocokkan berat badan dengan tabel ini. Bapak Ibu bisa melihat apakah berat badan bayi balita Bapak Ibu normal atau di bawah normal atau kelebihan berat badan atau istilahnya obesitas. Stunting dan gangguan kecerdasan anak itu berkaitan sangat erat. Anak stunting kecerdasannya di bawah standar. Gangguan perkembangan otak, memori dan kemampuan belajar. Kemampuan belajar anak stunting itu menurun. Kemudian anak stunting cenderung pendiam dan tidak mau main bersama sebaya. Selain itu, kita menyaksikan kalau pertumbuhan gigi anak stunting itu terlambat dengan gigi yang rusak. Dan untuk anak perempuan yang mulai beranjak puber, terlambat menstruasi pertama. Jadi haid pertama anak perempuan usia pubertas itu terlambat. Selain itu, anak stunting mudah terserang penyakit infeksi. Kita saksikan saat ini 1 dari 3 anak Indonesia berisiko stunting. Foto ini diambil dari satu kelas anak TK usia 5 tahun. Diusahakan diambil anak yang lahir dalam bulan yang sama. Jadi bulan sama, tahun sama, hanya beda hari saja. Kita bisa melihat bahwa nampak sekali di sebelah kiri adalah anak stunting, sedangkan yang sisi kanan adalah anak yang tumbuh kembangnya normal. Pada foto ini diambil dari anak-anak kelas 2 SD usia kisaran 8 tahun. Diambil anak-anak yang lahir pada tahun dan bulan yang sama, hanya beda hari. Kita lihat sekali
bahwa yang kiri dan kanan adalah anak-anak yang normal, sedangkan di tengah kita melihat ada anak yang stunting. Jadi stunting itu umur sama tapi beda tinggi. Penyebab stunting itu apa saja? Ya, kita lihat. Pendidikan yang rendah dari orang tua, terutama ibu yang tidak mengerti merawat anak. Yang berikutnya masalah kemiskinan. Itu terkait dengan gizi buruk. Kemiskinan banyak anak terkait gizi buruk yang akhirnya menjadi stunting. Orang tua tidak ikut program KB. Kemiskinan berakibat ibu hamil gizi buruk, melahirkan bayi prematur dengan status gizi buruk sejak dalam kandungan, BBLR, badan lahir rendah. Ibu hamil bisa juga cacingan. Sudah hamil, cacingan bayi, menderita gizi buruk. Bayi prematur, tanda rendahnya status gizi bayi. Jangan lupa bayi balita yang tidak mendapat ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan dan tidak mendapat kolostrum, jadi sejak awal tidak mendapat ASI yang berisi antibodi. Bayi balita tidak mendapat MPASI, makanan pendamping ASI yang memadai. Sebagai orang tua, kita harus tahu cara mengatasi anak susah makan. Ini masalah umum anak balita. Mengatasinya, ya, kita harus tahu. Berikut ini cara mengatasi balita susah makan. 1. Porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi jangan memberikan anak makanan berlebihan. 2. Beri makan saat anak sedang lapar. Jadi jangan memaksa anak makan pada saat dia sudah kenyang. 3. Bujuk anak supaya mau makan. 4. Perlu inisiatif hiasi makanan supaya menarik perhatian anak. 5. Ajak anak makan bersama keluarga. 6. Beri pujian bila anak menghabiskan makanan. Hal-hal apa saja yang berkaitan erat dengan stunting? Lingkungan kotor, kumuh, tidak tersedia air bersih pump. Masyarakat harus menggunakan air sungai yang kotor. Akibatnya terjadi diare berulang. Penyerapan nutrisi terganggu bila anak menderita diare. Kemudian bila ada ayah atau keluarga yang merokok, terjadi polusi udara di dalam rumah, terjadi ISPA, infeksi saluran pernafasan berulang, anak cenderung sakit-sakitan, menjadi kurang gizi dan stunting. Cacingan, lingkungan yang kotor juga menyebabkan cacingan. Apa saja cacing yang kita kenal? Cacing pita, cacing tambang, cacing gelang, cacing kremi. Bapak Ibu perlu tahu tanda anak penderita cacingan. Bila putra-putri kita mendadak sakit perut,
Tapi dia tidak diare, tidak panas, tidak diare, tapi sakit perut. Kemungkinan besar ini anak menderita cacingan. Anak cacingan juga tidak nafsu makan. Kemudian satu lagi penyokong timbulnya stunting yang tidak boleh dilupakan adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penularan TB paru terjadi bila ada penderita TB tuberkulosis paru aktif yang batuk-batuk, akan tersebar droplet atau percikan ludah halus di udara yang berisi kuman TBC. Itu akan menulari orang-orang dan anak di sekitarnya. Sebagai orang tua, kita perlu mengenal gejala TBC pada anak. Anak TBC seringkali panas, batuk, pilek, demam. Anak tertular TBC, tuberkulosis, tidak nafsu makan. Anak tuberkulosis mengalami gizi buruk atau stunting. Jadi karena itu stop tuberkulosis. Pencegahan stunting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Gizi dan makanan untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting, penata laksanaan gizi pada pasien gizi buruk. Gizi yang cukup untuk ibu hamil, program MBG Bumel, makan bergizi gratis ibu hamil, dan ibu menyusui. Program MBG makan bergizi gratis anak sekolah. Ini kita lihat dapur MBG atau dapur makan bergizi gratis. Kondisinya bersih, terjamin. Menu MBG makan bergizi gratis, kita lihat cukup memadai, cukup memenuhi persyaratan kesehatan, ada tambahan susu. Kemudian untuk supaya anak tetap sehat, perlu akses air bersih PAP. Anak akan tumbuh dengan baik kalau hidup di lingkungan yang bersih. Tidak boleh dilupakan layanan kesehatan bidan dokter puskesmas memantau tumbuh kembang anak. Bawalah imunisasi lengkap bayi balita Bapak Ibu di puskesmas dan posyandu setempat. Ikuti jenis imunisasi sesuai dengan daftar yang tersedia, dan ini semua tersedia gratis di puskesmas atau posyandu setempat. Jangan lupa buat ibu yang hamil, periksa kehamilan oleh dokter bidan puskesmas. Pertolongan persalinan melahirkan di bidan puskesmas. Kalau ada penyulit, akan dirujuk ke dokter kandungan RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah. Setelah melahirkan, ibu berikan ASI eksklusif untuk bayi sampai usia 6 bulan. Kolostrum atau ASI awal untuk imunitas bayi, kekebalan bayi supaya tidak mudah sakit. Ini posisi menyusui yang the best, yang terbaik untuk ibu dan anak.
MV ASI, makanan pendamping ASI yang memadai, dibuat dengan menggunakan pangan produksi dalam negeri. Jadi untuk makanan bayi balita kita gunakan saja apa yang tersedia, yang dihasilkan. Kalau perlu boleh ditambahkan suplemen vitamin A, mineral zinc, zat besi, dan untuk memasak makanan balita, ibu hamil, selalu gunakan garam yang beriodium. Jangan lupa juga penyuluhan gizi dan nutrisi yang baik, terutama untuk calon ibu. Kita mesti ingat, stunting itu terkait erat dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan. Hindari perkawinan usia dini. Usia pengantin wanita itu di atas 21 tahun. Jadi jangan ada lagi istilahnya pengantin remaja. Di atas 21 tahun. Jangan lupa pasangan muda, pasutri muda yang sudah mempunyai 1 anak ikut layanan KB atau keluarga berencana untuk pembatasan jumlah anak. Mari ibu manfaatkan 4 layanan KB gratis dari BPJS. Tersedia juga layanan KB gratis pasca persalinan. Ibu-ibu juga bisa mendapatkan layanan KB gratis di Posyandu. Faktor ekonomi yang penting untuk mencegah stunting itu pekerjaan layak untuk ayah dan ibu, memberi penghasilan yang cukup untuk biaya rumah tangga. Pengobatan stunting yang utama itu memenuhi kebutuhan gizi. Ingat Bapak Ibu, anak pendek itu tidak selalu gejala stunting. Perlu diteliti masalah genetik keturunan. Kalau kakek, nenek, bapak, ibu, keluarganya itu memang tubuhnya rata-rata pendek, mungkin ini bukan stunting, tapi ini genetik. Jangan lupa satu hal yang penting sekali, masalah hormonal, yaitu hipotiroid. Anak yang hipotiroid atau hormon tiroidnya kurang, itu cenderung akan kerdil atau stunting. Itu tidak boleh dilupakan pada anak stunting, pemeriksaan hormon tiroid. Bila sudah terjadi stunting, tidak bisa pulih sempurna. Kita bisa memperbaiki, benar, tapi tidak bisa pulih sempurna. Hanya bisa diperbaiki tanda petik sebagian. Dengan apa? Dengan makan bergizi, kaya nutrisi, kaya protein. Ditambah suplemen vitamin A, mineral zinc, zat besi, dan memasak makanan bayi, balita, ibu hamil selalu gunakan garam beriodium. Selanjutnya, jangan lupa membawa bayi balita untuk mendapat imunisasi lengkap gratis di Puskesmas Posyandu. Pengobatan diare, ISPA, infeksi saluran pernafasan, pemberian obat cacing di Posyandu, pemberian obat cacing di sekolah, kemudian pengobatan tuberkulosis, TBC ibu, dan tuberkulosis atau TBC anak. Terima kasih sudah beribadah bersama. Sekian, sampai di sini sahabat ya. Mari, salam sehat selalu, Tuhan Yesus
memberkati. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema stunting yang disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah memaparkan sesi kesehatan di IOY 245 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya ke-246 hari Sabtu 28 Juni 2025. Yang mari akan mengadakan retret nasional yang ke-12 dengan tema Persekutuan yang Sejati dan Harmonis. Tanggal pelaksanaan tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami dalam acara ini, mari mendaftarkan diri ke panitia retret di WA 0877 84 88 86 42. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah memimpin pelayanan dari tim penata layanan dan juga Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan topik stunting atau kerdil, apa yang orang tua wajib tahu. Dalam ibadah online Yamari ke-245 hari Sabtu 21 Juni 2025, kiranya pemaparan mengenai stunting dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada serta dapat terapkan dalam keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan dan juga bagi Bapak Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua Bidang Kesehatan Yamari dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Dan juga mohon berkat Tuhan bagi sahabat dan mitra Yamari atas peran serta mereka yang telah mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan, sehingga Yamari dapat terus memertakan amanat agung Tuhan selagi siang malam belum tiba. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Juli 2025. Kiranya seluruh persiapan mereka tetap dalam pimpinan Tuhan Yesus, agar seluruh pelayanan mereka memberkati sahabat dan mitra yang mari mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program yang mari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu yang melibatkan gereja-gereja mitra. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia yang akan mempersiapkan acara ini agar semua dapat berjalan lancar. Demikian pula dengan kebutuhan dana sehingga mulai acara ini sehingga lewat Yamari dan gereja mitra semakin erat untuk berlangsungnya pelayanan ke depan. Allah Bapa di surga, berkati Bapak Insinyur Heru Tanrianto bersama panitia Retnas ke-12 Yamari dalam 3 minggu ke depan. Panitia terus intens mempersiapkan segala hal menjelang pelaksanaan pada hari Rabu sampai Sabtu
tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pembicara, Ibu Pendeta Hana Budi, Dr. Tony Sutia Budi, Ibu Francisca Pendeta Mulyadi Sulaiman, dan lain-lain, dan kedatangan peserta dan berbagai daerah menuju Batu Malang, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus, kereta api maupun dengan pesawat. Tuhan sertai agar seluruh perjalanan mereka aman selamat sampai di Hotel Kusuma. Juga Tuhan memberkati seluruh persiapan pemilik hotel dalam menyambut panitia serta peserta Retnos, agar semua dapat berjalan sukses dan seluruh peserta yang hadir pun diberkati Tuhan dengan sukacita melalui acara itu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa pemulihan kesehatan bagi Bapak Pendeta Andres Aprianto dan persiapan operasi pinggul serta kebutuhan dana Ibu Evangelis Lydia Purnama di Singapura, operasi katarak, bayi Kikensen Kusmiadi Kuala Lumpur, dan akan operasi tenggorokan dan lambung Ibu Lydia Pasila di Jakarta, sirosis hati Ibu Rina Rusyanti di Purbalingga, terapi sendi tulang belakang Ibu Lisniana Sulaiman, Jakarta, terapi jantung. Bagi Ibu Maria Kristiana di Purbalingga setelah operasi lutut, dan Saudara Yonatan Dun di Palembang setelah operasi siku tangan. Bapak Jimmy di Jakarta pasca operasi jantung, Bapak Jimmy Sulaiman di Rangkas Bitung pasca Nami, dan Ibu Vera Setiawan Tunggal Wijaya pasca operasi tulang belakang. Kiranya dalam nama kuasa nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa dapat memulihkan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Ibu Lina Riana dari kanker dan menjalani operasi kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sigarto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah kuping. Bapak Surya Singgi di Jakarta dari gangguan saraf di kepala. Bapak Jansen Diki Seno yang mengalami kemoterapi karena kanker paru-paru bagian kanan. Ibu Fone Pau dari demensia. Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot. Ibu Lilis di Kawarawati autoimun, dan bagi Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang sakit leukemia darah yang serta jalan kemo. Ibu Lia Jaya Jakarta cuci darah, dan Bapak Iwan Santoso di Semarang sakit kanker paru-paru yang rawat jalan. Ibu Bekti Widanudi di Bekasi gangguan fungsi ginjal, atrofi di otak. Sedangkan di Rumah Sakit Mitra juga kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang sakit stroke, yakni Bapak Yakob Sabanda di Ambon, Bapak Lisliniarko di Jakarta, Bapak Budianto Mustadi di Bekasi, pasca Oknami, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Hamu di Sumba, Bapak Situan Atmaja yang kena operasi proyek pendidada, serta sahabat dan mitra yang mari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, Mas. Namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, mereka dapat mendapat lawatan Tuhan dengan kesembuhan. Juga mereka yang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, pendidikan, kuliah, dan usaha bisnis diberikan jalan keluar agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Allah Bapa di surga, inilah permohonan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-245 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Maka Jiwaku Pun Memuji-Mu. So
Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua hari ini sampai Kau datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online ya mari di episode 246. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.